Oke ya guys, kisah ini berfokus pada seorang sopir online bernama Lee Gang-soo. Suatu malam, seorang pelanggan memesan jasanya untuk diantar ke suatu tempat. Singkat cerita, mereka berdua sampai di tujuan. Pelanggan tersebut yang sedang dalam kondisi mabuk dan kita sebut saja si Komar, memberikan bayaran yang cukup besar kepada Gang-soo. Namun ada satu syarat ya, Gang-soo harus menunggunya selama 30 menit. Gang-soo yang sedikit mata duitan pun mengiyakan permintaan tersebut. 야, 이 팔다 30분만 되게 해라. 자. Saat Komar akan pergi dan memberikan uang kepada Gang-soo, ia juga menyerahkan sebuah minuman. Dengan polos dan berpikir positif, Gang-soo menerima serta meminum minuman yang diberikan Komar itu. Namun tak lama setelah Komar keluar dari mobil, tiba-tiba... 야, 좋다. 마약류 관리법. Ya, ternyata Gang-soo dijebak. Tak lama setelah Komar pergi, polisi datang dan langsung menangkapnya. Hasil tes menyatakan ia positif narkoboy. Gang-soo pun ditahan atas tuduhan penyalahgunaan. 뭐에 안내 좀 해드려. 아이고 참. Belum 1 jam di sel, ia sudah disambut hangat oleh ketua geng yang menguasai kamar sel tersebut. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan sosok jaksa Koo Gwan-hee, seorang jaksa yang nyaris tak dikenal. Setelah 10 tahun berkarir, bukannya promosi, ia justru menerima surat mutasi. Ia dipindahkan ke Kejaksaan Wilayah Utara, daerah yang dikenal sebagai sarangnya para pecandu narkoboy. 검사의 유배지라고 불리는 북부지청에서 쨍이나 때려잡는 땅깨 검사. Di seluruh negeri ada sekitar 2.500 jaksa, hanya 1% yang berhasil naik jabatan. Entah kenapa, 99% sisanya biasanya memilih mundur sebelum mencapai tahun ke-10. Tapi Koo Gwan-hee berbeda, ia punya ambisi. Ia ingin menjadi bagian dari 1% itu dengan cara memberantas gembong narkoboy yang sedang mendekam di penjara. Targetnya jelas, menangkap sang ketua mafia dan menjadikan kasus itu sebagai batu loncatan untuk karirnya. 그중 1%만이 스스로 만들어내기 시작했다. 검사복을 벗을 마음이 없었다. 바퀴벌레를 잡는 것과 동일하다. Kembali ke Gang-soo, setelah beberapa hari di sel, ia dijadikan babu oleh bos mafia bernama Ko Heung-si. Saat ia sedang membersihkan toilet, ia juga dibekuk oleh seorang kurir narkoboy yang bernama Changra. 영 잘못된 곳에 들어왔다는 거. 기회는 찾아온다. 족같은 인생에도. Di titik itu, Gang-soo mulai putus asa. Mimpinya runtuh, dunia sudah tak memberi ruang untuk orang seperti dia. Jaksaku yang sedang memutar otak untuk menemukan bos mafia tahu bahwa ia butuh menyusupkan seekor kecoa ke dunia para gangster. Seseorang yang bisa diam-diam mengendus jejak mereka dari dalam. Saat memeriksa biodata para tahanan, Jaksaku menyadari bahwa Gang-soo sekamar dengan Heung-si. Fakta itu langsung menarik perhatian Jaksaku. Gang-soo bukan siapa-siapa, bukan kriminal sejati, dan justru itu yang membuatnya sempurna untuk direkrut. 이웃이네. 나 똑바로 봐봐. 약쟁이 누나 아니다. 야, 외워봐. 1687954. 임마 이거 특기생이네요. 예? Setelah diinterview oleh Jaksaku, ternyata Gang-soo memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa. Ia dinilai cocok menjadi informan. Jaksaku pun memberinya misi cari tahu siapa saja orang-orang di balik Heung-si. Jika berhasil, hukumannya akan dikurangi. Ku memberi satu saran penting, kalau ingin mendekati Heung-si, Gang-soo harus menarik perhatiannya lebih dulu. Singkat cerita, kesempatan itu datang saat Heung-si sedang olahraga di gym penjara. Seorang ketua geng saingan terus-menerus mengganggu Heung-si saat olahraga. Dengan pelontong dan so-iye, tanpa ragu Gang-soo langsung menghajar pria itu. Meskipun Gang-soo akhirnya jadi bulan-bulanan, tindakannya cukup untuk membuat Heung-si mulai meliriknya. Setelah aksinya di gym, Gang-soo mulai dihargai dan dihormati oleh anak buah Heung-si. Akhirnya, ia resmi bergabung dalam lingkaran geng tersebut. Tak lama, ia melapor pada Jaksaku bahwa misinya berjalan lancar. Sebagai bagian dari rencana selanjutnya, Gang-soo meminta bantuan. Ia ingin sedikit narkoboy, namun bukan untuk dipakai, tapi untuk menjebak bos geng saingan Heung-si yang sebelumnya membuatnya babak belur. Jaksaku pun menyetujui rencana itu. Gang-soo pun mulai bergerak. Diam-diam, ia menyelipkan sitrun ke saku sang bos.
새끼가 약을? Ketika petugas datang untuk melerai keributan yang sengaja dipicu, mereka menemukan bungkusan narkoba yang jatuh dan pada akhirnya Gangsu berhasil membalaskan dendamnya. Dalam waktu singkat, Gangsu berhasil mengumpulkan nama-nama anggota sindikat yang bergerak di bawah perintah Hengsik. Bukti-bukti dikumpulkan, laporan disusun, dan waktunya tepat. Akhirnya, Hengsik dan seluruh jaringannya ditangkap dalam satu operasi besar. 의정부 구치소의 송가준 중인 마약 밀매 조직의 우두머리 격인 Jaksaku pun mendapat promosi jabatan, akhirnya masuk ke dalam 1% jaksa yang berhasil naik pangkat. Sedangkan Gangsu dipindahkan ke rumah tahanan Gwangju bersama Jaksaku yang naik jabatan menjadi wakil kepala jaksa. Mereka berdua diam-diam merayakan keberhasilan ini. Jaksaku menawarkan ke Gangsu untuk tetap menjadi informannya. Bahkan setelah dia bebas nanti, Jaksaku juga memberitahu bahwa dirinya yang kompeten kerja di sini, ia juga akan segera dipindahkan ke Kejaksaan Seoul Barat. Dengan begitu, Jaksaku mengajak Gangsu menjadi partnernya di kejaksaan. Tak hanya itu, Jaksaku juga menganggap Gangsu sebagai adiknya sendiri. 주시고 그러십니까? 감사합니다. 야, 이제부터 편하게 형님, 저 한잔 따라드리겠습니다. 나 앞으로 절대 Beberapa tahun berlalu, kini Gangsu yang sudah bebas dari penjara, ia sedang ditugaskan untuk mengorek informasi pecandu narkoboy yang baru saja ditewak oleh polisi. Karena polisi sudah mendapat info dari si tersangka, maka dari itu jaksa Gangsu yang turun tangan. 뽕쟁이 새끼 뭐 하나 있다. 야 차영사. 판매 목적 소주를 돌돌 말아놨으니 큰 그림 그려야죠. Dengan membawa minuman soda, Gangsu merangsak masuk menghadap si pecandu yang sedang sakau dan ceket akibat kekurangan asupan tepung laknat. Gangsu pun sudah berada di ruangan interogasi sambil memberikan minuman itu dan mengatakan, kenapa cuma simpanan 500 gram? Kau tahu, 500 gram bisa dipenjara berapa tahun? Mendengar itu, kepala tim polisi menjawab, sekitar 5 tahun penjara. Si pengedar alias si pemakai yang mendengar itu takut, marah meminta Gangsu untuk mengeluarkannya dari sini. 빼줄 수 있어? 시끄럽고! 당신, 나, 그리고 Mendengar bacotan itu, Gangsu menjawab, bisa bebas atau tidak itu tergantung kau. Tapi aku bisa mengurus semuanya. 3 bos, masing-masing 20 juta. Hitung juga per kilonya 2 kilo, per kilo 50 juta. Ditambah 3 orang tadi, total jadi 160 juta won. Dan bayarannya pakai Bitcoin. Mendengar rincian itu, si tersangka yang sedang diinterogasi menyetujui kesepakatan tersebut. 우리 시원하게. 오케이. 돈은 알아서 하시고. Nah, intinya jelas, demi membongkar sindikat besar tepung laknat dengan barang bukti yang cukup, pihak kejaksaan dan kepolisian akhirnya bekerja sama dan sang tersangka akan dijadikan informan utama. Misi ini pun menjadi awal dari operasi penangkapan sindikat narkoboy terbesar di wilayah Seoul Barat. Singkat cerita, Gangsu kembali mendekati mantan rekan selnya, Changrak, seorang pengedar yang dulu sempat ia bantu keluar dari penjara. Saat itu, Changrak tertangkap membawa 3 kilo narkoboy. Kini giliran Gangsu yang menekan. Changrak diberi 2 pilihan, buka mulut atau kembali masuk penjara. Gangsu menuntut 3 nama besar pemasok, distributor, dan kurir utama kalau Changrak masih ingin menghirup udara bebas. 그게 그렇게 잘 안 되나 봐. 3kg네? 원하는 게 뭔데? 알선, 판매, 유통, 세트로다가 학교 보낼 대가리 셋만 내리자. Benar saja, keesokan paginya Changrak menjalankan misi dari Gangsu mengantarkan 2 kg narkoboy ke beberapa orang yang sudah ditargetkan. Namun di tengah jalan, mobil mereka tak sengaja menabrak kendaraan di depannya. Seorang wanita turun dan meminta mereka keluar. Salah satu dari mereka merasa ada yang janggal dan benar, puluhan polisi ternyata sudah mengawasi dari kejauhan. Mereka mencoba kabur, tapi penyergapan berlangsung cepat dan tepati brutal. 빼! 뒤로 빨리 차 빼라고 이 새끼! 형 씨발 나 할 거 다 했다. 그쪽으로 간다 마고. Sementara itu, di sisi lain, Gangsu terus mengawasi dari kejauhan. Ia melihat bagaimana para polisi bertindak, dan menurutnya mereka terlalu bodoh dan payah. Para tersangka itu masih berusaha kabur. Tanpa ragu, Gangsu menabrakkan mobilnya langsung ke arah mereka, menghentikan pelarian dengan brutal. 아직 한 발 남았다. 에이?
Aksi cepat Gangsu berhasil ketika orang itu akhirnya ditangkap pada saat itu juga. Polisi pun berhasil meringkus para pengedar lainnya. Dari situ terungkap bahwa Gangsu selama ini menjadi jembatan antara para pecandu dan pihak kepolisian. Sebuah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Para pecandu bisa dengan mudah dibebaskan dan dialihkan ke rehabilitasi, sementara Gangsu menerima bayaran atas informasinya. Berita ini pun meledak di media. Polisi yang terlibat dalam operasi itu mendapat promosi besar-besaran dan nama Gangsu mulai dikenal meski tetap berada di balik bayangan. 주고 내가 찌른다는데 뭔 상관이야. 수사협조 확인서가 이쁘게 나온다. 수사기관이 만족하고 수쟁이들과 수사기관 사이에 공생한다. Di tempat yang berbeda, Sang J, ketua tim narkotika, menerima laporan tentang dua orang mencurigakan yang sudah berjam-jam duduk di dalam mobil di area parkir, diduga sedang menggunakan narkoboy. Karena keduanya menolak keluar, mobil mereka akhirnya diderek langsung ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. 제가 영화 촬영 준비 때문에 Sang J pun turun tangan sendiri, ia merasa ada yang tidak beres. Di waktu yang sama, Gangsu menemui Jaksaku. Ia kagum melihat Jaksaku kini menjabat posisi tinggi di kejaksaan. Namun, Jaksaku justru semakin cemas karena semakin dia naik, semakin besar pula resikonya jatuh. Gangsu lalu menunjukkan narkoba jenis baru yang sedang masuk pasar gelap. Barang ini diimpor dari utara, sangat langka, dan hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu karena harganya yang mahal dan pasokannya terbatas. Minggu lalu seorang pecandu tertangkap membawa barang ini. Gangsu berhasil menegosiasikan pembebasannya karena si pecandu bersedia membayar sekaligus memberikan petunjuk penting. Gangsu kini berniat mengusut peredaran narkoba ini dan membongkar bandar terbesar di Korea. Tujuannya jelas, membantu Jaksaku mempertahankan posisinya sambil tetap menjalankan perannya sebagai informan bayangan. 100% 뽕 중앙지검 특수부 가고 빨리빨리 얘기해봐. 그래서 Kembali ke Sang J yang tengah menginterogasi seorang wanita artis terkenal bernama Sojin. Dengan peporongo, Sang J menekannya untuk buka sungut. Namun ia tahu betul bahwa Sojin hanyalah korban, bukan pelaku. Ia pun berjanji akan membebaskannya asal Sojin mau buka cungur mengungkap dari mana ia mendapatkan barang haram itu. Setelah terdiam cukup lama, Sojin akhirnya bicara. Benar saja, Taesu adalah mafia yang sebelumnya disebut oleh Gangsu. 네. 대구 건달이 염태수. Di sisi lain, Bos Tae datang mengecek lokasi produksi narkoboy miliknya. Namun, ia langsung mendapat kabar buruk dari pengurus di sana. Produksi menurun tajam karena suplai barang dari Korea Utara semakin sulit. Dan keamanan perbatasan makin ketat. Parahnya lagi, salah satu pegawai yang tidak tahu menahu justru memakan belut yang digunakan untuk menyelundupkan bahan baku. Jadi di dalam perut belut itu tersimpan 4,5 gram zat mentah narkoboy. Mendengar kejadian konyol itu, ia langsung mengajar anak buahnya tanpa ampun. 봉다리에 꼬불치가 들어오지 말고 개새끼가 왜? 계속해? Saat Bos Tae meninggalkan lokasi, ia diam-diam dibuntuti polisi. Sang J langsung mengerahkan tim untuk menangkapnya. Namun, tepat saat pengintaian berjalan mulus, Gangsu tiba-tiba muncul dan mengacaukan situasi. 옥광석자이가 염태수 사장님! 이거 뭐야? 빨리 빠져나가! 내가 책임질 테니까! 이 새끼가 진짜. 나와 이 새끼야! Ia bahkan memberi arahan seolah berpihak pada Bos Tae. Melalui telepon, Gangsu meminta Bos Tae segera kabur. Ia mengaku sebagai utusan Yakuza yang dikirim untuk membantunya. Meski bingung, Bos Tae mempercayainya dan kabur ke sebuah stasiun kereta api. Dengan cerdik, Gangsu berhasil mengelabui polisi. 나와줘 빨리. 맞네. 차례도 나왔습니다! 자 여기 영장 있어요. 네? 갑시다. 형님! 야, 수라고 요즘 전국구 야당으로 뜨는 새끼입니다.
Semua itu ternyata jebakan yang ia rancang sendiri agar Jaksaku yang mendapat sorotan atas penangkapan bos Tae. Melihat kejadian itu, Sang Jae kecewa dan marah, merasa dicurangi oleh Gangsu dan jaksa yang ia anggap merebut hasil kerjanya. Di mobil, Jaksaku mengancam bos Tae dengan hukuman 15 tahun penjara kecuali mau buka sungut. Namun ia sebenarnya berniat membebaskannya karena menganggap Tae hanyalah mafia kecil. Jaksaku jauh lebih tertarik pada sosok yang selalu bekerja sama dengan Tae yang diyakini sebagai bagian dari jaringan mafia narkoboy terbesar di Korea. Mendengar itu, bos Tae menyetujui permintaan Jaksaku. Kemudian, ia menandatangani perjanjian dan memberitahu markas mafia terbesar di Korea. 사인하잖아요. 여기서 공적으로 마무리를 할까요? Kembali ke Sang Jae yang masih kesal dengan kekacauan siang tadi, ia menghubungi Sojin yang kini menjadi informan polisi. Sojin memberikan informasi penting akan ada pesta haram jadah di sebuah hotel diselenggarakan oleh putra calon presiden bernama Jo yang ternyata adalah mafia besar dan rekan bisnis dari bos Tae. Mendengar informasi itu, Sang Jae dan tim langsung bergegas menuju tempat yang dimaksud. 자, 로라이 호텔이야. 움직여. Singkat cerita, Jaksaku dan timnya datang ke hotel yang disebut oleh bos Tae. Tim langsung menyebar diam-diam untuk menyusup ke lokasi pesta ilegal. 준비하세요. 자, 움직이자! Sementara itu, bos Tae dibebaskan sebagai bagian dari strategi untuk memancing pelaku yang lebih besar. Di sisi lain, Gangsu yang cerdik dan sudah menyiapkan alat kecantikan berupa kacamata berkamera, menyamar dan berhasil merekam seluruh aktivitas ilegal yang terjadi di dalam hotel tersebut. Benar saja, pesta di hotel itu berlangsung brutal. Jaksaku dan Gangsu sangat terkejut saat membuka salah satu kamar. Di dalamnya, mereka menemukan belasan pria dan wanita termasuk Sojin sedang melakukan tindakan tak senonoh di bawah pengaruh narkoboy. Semua kejadian tersebut terekam jelas oleh kamera tersembunyi di kacamata Gangsu. Dengan geblok, Gangsu yang senang dengan melihat pengenceritan dan mengingat menu malam Jumat yang terdiri dari gaya gernyem nilem, lele ngesot, entep sendok, asur suluh, demplok tembok, dan banyak berbagai yang lainnya. Dengan begitu, ini sebagai barang bukti kuat untuk menjerat para pelaku. Pada akhirnya, Jo ditewak oleh Jaksaku. 우리도 먹고 살아야 될 거 아니야. Di waktu yang sama, Sang Jae dan timnya tiba di hotel, namun semua sudah terlambat. Kejaksaan lebih dulu menangkap semua orang termasuk Sojin. Sang Jae hanya bisa diam. Untuk kedua kalinya, ia gagal. Bahkan, ia tak mampu menyelamatkan Sojin yang menjadi informan polisi. 검사님! 아이고! 하세요. 뭣도 아니고. 나 새끼야. 내려. Di kantornya, Jaksaku menerima telepon dari ketua kejaksaan, tapi ia enggan mengangkatnya. Ternyata di ruangannya sudah ada Jo dan seorang pengacaranya. Ayah Jo adalah salah satu calon presiden dan tidak mau saat kampanye namanya tercoreng oleh anaknya yang brutal. Dengan begitu, ayah Jo mengutus sang pengacara menawarkan jabatan tinggi jika Jaksaku mau menutup kasus ini dan menyelesaikan kasus ini. 더 좋아지실 거고 절대로 그냥 가만히 계시지 않을 겁니다. Jaksaku hanya terdiam, bimbang, pikirannya mulai bercabang. Setelah berpikir panjang, Jaksaku akhirnya menunjukkan wajah aslinya, picik dan licik. Demi koneksi politik yang bisa melambungkan karirnya, ia menerima kesepakatan kotori itu. Yang lebih kejam, ia membuang Gangsu begitu saja, seolah pengorbanan dan jasanya tak pernah ada. Bahkan ia bekerja sama dengan bos Tae, sang mafia, dan mengutusnya untuk menyingkirkan Gangsu secara brutal. Gangsu tak hanya dihajar habis-habisan, ia dipaksa disuntik sitrun dengan tujuan menjadikannya pecandu edan yang tak lagi bisa dipercaya. 강수야. 이 카피 하나 더 넣으래. 이 개새끼야. 졌어. 내다 버리라.
Setelah Bos Tai membuat Gangsu tidak walakaya dan mengambil bukti rekaman yang ada di kecamatannya, di sisi lain Jaksaku yang menjadi kejam dan brutal gila harta, ia dengan dingin memfitnah Sang Jae karena diduga menerima suap dari Bos Tai karena kasus narkoboy. Ia pun ditahan oleh Kejaksaan Timur. Saat bersamaan, berita lalu menyiarkan tentang Sojin, artis pendatang baru yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoboy. Berbulan-bulan berlalu, kini Gangsu dirawat dan dikurung oleh Changra. Setelah disuntik barang haram oleh Bos Tai, Gangsu kecanduan berat. Saat sakau, ia berhalusinasi melihat kecoa dan melukai kakinya sendiri. 원래 약간 타보면 Namun, perlahan Gangsu bangkit, ia mulai berolahraga dan melawan kecanduannya dan bertekad untuk bersiap untuk membalas dendam. Sementara itu, Jaksaku duduk tenang di kursi kekuasaan. Sejak saat itu, ia bekerja untuk Jo menutupi kegoblohan dan kebrutalan semua masalah yang dibuat Jo, sekaligus mendukung ayah Jo dalam pencalonan sebagai presiden Korea. Kembali ke Sang Jae, di persidangan yang cukup panjang, akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah. Usai bebas, seorang anggota partai oposisi bernama Park Hyun Suk, lawan politik ayah Jo, mendekatinya. Ia ingin informasi skandal brutal yang melibatkan Jo untuk menjatuhkan ayahnya di dunia politik. Namun, Sang Jae menolak berkata apapun karena ingin hidup tenang bersama istri dan anaknya. Park yang berdegong terus menekannya hingga membuat istri Sang Jae 무르쿠수누. 국회의원 박현숙입니다. 그날 얘기 좀 하시죠. 그 사건 때 도대체 뭘 알고 싶으신 거예요? 이 사람 이렇게 만든 거 가자. Singkat cerita, kembali kepada Sojin, karir di dunia artisnya sudah hancur. Kini, Sojin menjadi kurir narkoboy. Ia biasa meletakkan barang di lokasi tertentu, lalu mengirimkan foto lokasi ke si pembeli. Suatu hari, seorang pria meminta Sojin menyuntikkan langsung narkoboy ke tubuhnya dengan imbalan lebih besar. Awalnya, Sojin menolak, tapi si pria mengirim foto tangannya yang penuh bekas suntikan. Akhirnya, mereka bertemu di hotel. Namun, saat hendak menyuntik, Sojin curiga tangan pria itu ternyata mulus tanpa bekas apapun. Ia sadar ini adalah jebakan. Refleks, Sojin menyetrumnya dan mencoba kabur. Namun tiba-tiba... 얼마 났어? 두 칸? 아니지. Ya, tepat sekali. Itu memang jebakan, tapi bukan jebakan untuk menangkap Sojin, melainkan rencana cerdas dari Gangsu. Ternyata Gangsu belum sepenuhnya tumbang. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menyusun strategi untuk bangkit, merekrut Sojin sebagai partner, sekaligus informan adalah langkah awalnya. Kini, keduanya memiliki satu tujuan yang sama, membalaskan dendam pada Jaksaku yang telah mengkhianati dan menghancurkan hidup mereka. Tidak hanya Sojin, Gangsu juga punya rencana besar lainnya, merekrut Sang Jae. Namun masalahnya, Sang Jae dan Gangsu selama ini adalah rival abadi dalam memburu para mafia. Gangsu selalu selangkah lebih cepat, membuat Sang Jae merasa terkalahkan dan terus terbakar ego. Hubungan mereka pun penuh adu cungur, tapi kali ini Gangsu tahu jika ingin menjatuhkan Jaksaku yang kini makin kuat dan kejam, ia butuh sekutu yang tidak bisa dibeli dan satu-satunya orang itu adalah Sang Jae. Tepat sekali saat Sang Jae sedang kopdar santai, dengan gebloh tiba-tiba Gangsu muncul dan secara sengaja memancing emosinya. Sontak, Sang Jae darah tingginya kumat. Ia langsung mengejar Gangsu keluar dari tempat kopdar. Mereka berdua akhirnya terlibat baku hantam. 오영사님 Saat keadaan sedang paciwe, Sang Jae marah, menuduh Gangsu menjebaknya atas suruhan mafia. Tapi Gangsu membalas, kita itu sama-sama dijebak. Tiba-tiba Sojin muncul mengingatkan Sang Jae bahwa ia dulu adalah informannya. Ketiganya pun mulai merencanakan aksi bersama. Gangsu menunjukkan luka bakar di kakinya, sebuah pengingat bahwa mereka disatukan oleh nasib dan pengkhianatan yang sama. Ia mengajak Sang Jae dan Sojin bekerja sama demi satu tujuan, membalas dendam. Gangsu akhirnya sadar
sadar pengkhianatan Jaksaku bukan tanpa alasan, semua demi melindungi anak kandidat presiden terkuat. Dulu Gangsu sempat merekam penangkapan Joe, kini rekaman itu ada di tangan Bos Tae. Bos Tae makin berjaya menjual narkoboy ke jaringan Yakuza. Tempat produksinya yang dulunya milik pengusaha belut Kim Hak-nam hanyalah kedok bisnis haram. Setelah berhasil menyingkirkan Gangsu, Sang Jae, dan Sojin, tempat itu kini jadi milik Bos Tae. Karena sudah berhasil menyingkirkan kita, hanya ada satu cara untuk memancingnya keluar, yaitu dengan menyetop pengedaran barang haramnya. Pada akhirnya mereka bertiga membagi tugas, karena musuhnya ada 3, jadi 1 lawan 1. 새끼 마약을 우리가 중간에서 가로채면? 아니 쪽수도 맞는데 1대1. 난 염태수 체포까지야. 저쪽은 조은. 고검사. 좋아. Keesokan harinya, Gangsu dan Sang Jae berhasil menemukan Kim Hak-nam dan langsung menekannya. 칼을 니 뭔데? 호신하러 왔다. 항남아! Awalnya Hak-nam enggan bicara, tapi saat tahu Bos Tae jadi target utama, ia berubah pikiran. Ternyata ia juga ingin membalas dendam. Hak-nam lalu membongkar skema penyelundupan narkoboy milik Bos Tae. Ia menyebutkan bahwa sopir Bos Tae kerap berhenti di sebuah restoran saat mengantar barang. Momen itulah yang akan dimanfaatkan Gangsu dan Sang Jae untuk menyergap pengiriman dan memancing Bos Tae keluar dari persembunyiannya. 인천으로 물건이 오면 야마모토 화라차가 공장으로 옵니까? 이 배가 장어와 약을 싣고 사죽을 못 써가 새벽배로 들어온다 하네. Sore harinya, Sang Jae dan Sojin menyiapkan kamera tersembunyi di dalam tas untuk menjebak Joe dalam pesta haram yang akan digelarnya. Tak lama, Gangsu datang bersama Changrak. Sojin pun diantar ke lokasi pesta oleh Changrak sesuai rencana mereka. 각자 맡은 일만 잘하면 돼. 가죠. 아 벨트라며요. 이 새끼들 잡아 조지는 게 더 쉽지 않겠냐? 물건부터 빼야 돼요. 예? Sementara itu, Gangsu dan Sang Jae pergi ke restoran yang disebut oleh Hak-nam. Sang Jae ingin langsung menyergap, tapi Gangsu mencegahnya. Semuanya harus berjalan rapi. Gangsu menyelinap ke mobil pengantar belut dan mencoba menarik barang haram yang disembunyikan. Tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan tebak siapa yang datang. 야 숨어. 씨발놈이. 아 형님 근데 여기까지 어쩐 일 있으세요? Dan betul saja, Bos Tae muncul seolah tak ada yang bisa menyentuhnya. Dengan kekesalan dan penuh amarah, Sang Jae secara frontal langsung mengejar Bos Tae yang sedang berada di restoran. Sontak tindakannya itu mengacaukan rencana yang telah disusun oleh Gangsu. 진짜 일을 어렵게 만드시네. Dalam kekacauan itu, Bos Tae memanfaatkan situasi untuk melarikan diri dari sana. Di luar, Bos Tae melihat truk mengangkut belutnya sudah acak-acakan. Saat ia mendekat, ternyata Gangsu sedang mengobrak-abrik isi truk mencari barang haram untuk dijadikan barang bukti. Melihat hal itu, Bos Tae ngadat kacida. Tanpa banyak cungur, ia langsung menyerang Gangsu. Akhirnya, Bos Tae digantung di atas mobil. Tak tahan lagi dengan penyiksaan ini, ia pun mengaku bahwa rekaman video penangkapan Joe disimpan di dalam jam tangannya. Rekaman itu berhasil diambil satu langkah lebih dekat pada kebenaran. Kini mereka hanya tinggal menunggu Sojin yang sedang menjalankan misi merekam aksi bejat Joe saat pesta haram berlangsung. Benar saja, di kapal pesiar itu berlangsung pesta bejat. Sojin buru-buru ke kamar mandi dan mengirim pesan bahwa rekaman aksi Joe sudah didapat. Gangsu langsung menghubungi Changrak yang kemudian menelpon kejaksaan dan melaporkan adanya pesta micin di kapal pesiar. Dengan gobloknya, sesaat Changrak sudah melaporkan pesta itu ke jaksa yang ternyata adalah anak buah dari Jaksaku. Menyadari bahwa pesta yang diadakan Joe adalah jebakan, Jaksaku langsung bertindak. Ia menghubungi kejaksaan pusat dan memintanya untuk tidak meneruskan laporan ke polisi air. Setelah itu, Jaksaku mengabari Joe bahwa dirinya dijebak. Joe pun tersadar pengkhianat di antara mereka adalah Sojin.
Sementara itu, bos Tae diserahkan kepada rekan Sang Jae. Sang Jae juga menunjukkan barang bukti berupa 5 kg narkoboy. Namun, saat Sang Jae pergi, rekannya justru berkhianat. Ia melaporkan semuanya ke Jaksaku. Ia memberitahu bahwa Sang Jae bekerja sama dengan Gangsu dan Sojin yang dulu pernah ditangkap. Mendengar laporan itu, Jaksaku pun menyadari bahwa penjebakan terhadap Jo adalah ulah mereka bertiga. Edas, ngeri ya, banyak pengkhianat. Lanjut. Saat Sojin pulang dari pesta dan dijemput oleh Changrak, mereka langsung menghubungi Gangsu dan memberi kabar bahwa misi selesai. Gangsu pun mengingatkan untuk menjaga baik-baik video barang bukti. Sang Jae juga membawa kabar gembira, Sojin akan bebaskan, tidak akan menjadi informan polisi lagi, dan kasus penyalahgunaan narkoboy juga akan dicabut oleh Sang Jae. Keempatnya pun bersuka cita dan merayakan keberhasilan mereka. Namun, di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba 못할 짓 했다. ya, Sojin dan Changrak dihadang oleh anak buah Jo yang telah mengetahui bahwa Sojin adalah pengkhianat. Mereka merampas video bukti yang disimpan oleh Sojin dan pada akhirnya mereka berdua kocor di tempat. Sementara itu, Sang Jae dan Gangsu yang menyadari telepon mereka tiba-tiba terputus langsung menuju lokasi. Namun, sesampainya di tempat kejadian, mereka hanya mendapati mobil Changrak telah terbakar. Semua sudah terlambat. Melihat mobil Changrak terbakar, Gangsu lemas. Apa gunanya semua ini? Sojin dan Changrak mati sia-sia. Sang Jae menatapnya tajam dan berkata, kita sudah berjanji akan menjatuhkan Jo dan Jaksaku. Ini bukan sekedar soal bukti, ini soal harga diri. Gangsu makin putus asa, bukti hilang, saksi-saksi sudah meninggal, rekaman hotel saja tidak akan cukup untuk menjebloskan mereka ke penjara. Namun, Sang Jae tak goyah, ia menatap Gangsu dan menegaskan, kau adalah informan terbaik. Kalau bukti tak ada, kita berdua yang akan menciptakannya. 생차로 그 새끼들 뭐 어떻게 잡으려고? 엄순진이 원하는 대로 구검사 엮어서 제대로 한번 해보자고. Esok harinya, Gangsu menemui pengusaha belut yang tak lain adalah Haknam. Ia membawa 25 kg micin, hasil yang diam-diam diambil dari truk milik bos Tae. Kepada Haknam, Gangsu meminta agar barang itu ditukar dengan uang serta 1 tiket kapal menuju Tiongkok untuk pelariannya. 몇 개나 있노? 25개. 중국 가는 배 하나만 띄워줘. 구검사 작업하고 한국 뜰라고. Sementara itu, anak buah Jaksaku mulai berburu keberadaan Gangsu. Namun, tiba-tiba Haknam menelpon Jaksaku dan membocorkan lokasi Gangsu. Tentu itu bukan tanpa syarat, Haknam meminta wilayah kekuasaan yang kini dikuasai oleh bos Tae dikembalikan. Dengan licik, Haknam berkata saat ini Gangsu sedang menemui Park Hyun-suk, anggota partai lawan yang sebelumnya meminta informasi tentang kejadian Jo yang mau ditebak oleh Sang Jae saat ia baru saja bebas dari tuduhan palsu. Nah, sedikit info biar kalian paham, ternyata rencana Gangsu yang meminta bantuan pada Haknam hanyalah pengalihan isu semata, jebakan yang sengaja dirancang. Ia sengaja memancing Haknam agar benar-benar bekerja sama dengan Jaksaku. Lanjut, Sang Jae berniat menemui Park namun dihadang oleh bodyguard sang politisi. Ia berteriak sekuat tenaga, berharap Park melihat dan mendengarnya. Namun, karena saat itu tengah berlangsung kampanye besar, kerumunan terlalu riuh, Park tak menyadari kehadirannya. Sialnya, Sang Jae justru ditangkap oleh anak buah Jaksaku yang sejak awal memburu rekaman tersebut. Video yang menjadi senjata pamungkas untuk menjatuhkan Jo. Pada akhirnya, Jaksaku berhasil merebut file tersebut. Sedangkan Sang Jae harus ditahan sementara di kantor jaksa. Setelah mendapatkan video itu, Jaksaku segera memanggil seorang jurnalis untuk menyebarkan skandal bejat yang dilakukan oleh Jo. Gila, jaksa ini benar-benar nekat. Demi menyelamatkan dirinya sendiri dan mempertahankan jabatannya, ia memilih mengorbankan Jo tanpa pikir panjang. Dan pada akhirnya, saat Jo sedang menemani ayahnya dalam sebuah kampanye politik, ia dikejutkan oleh siaran berita yang menayangkan skandal pesta bejat dengan wajahnya terpampang jelas di layar. Seketika itu, berita itu menyebar luas,
menghancurkan nama baik ayahnya dan mencoreng reputasi yang selama ini dibangun dengan susah payah. Melihat itu, Joe dan pengacaranya marah langsung menghubungi Jaksaku. Dengan alibi kuat, Jaksaku meminta pengacara Joe agar kasus ini diserahkan kepadanya. Tujuannya jelas menutup kasus secepatnya demi menjaga nama baik ayah Joe dan menyelamatkan dirinya sendiri. 일단 안으로 가시죠. 쪽 차원에서 생각하세요. 뭐 하는 거야? 나하고 장난해? 돈이 지발로 걸어 들어온다니까. Kelo ya guys. Sementara itu Sang-jae yang sedang ditahan didatangi oleh Jaksaku dan langsung diinterogasi. Jaksaku menawarkan kebebasan sebagai imbalan jika Sang-jae mau bekerja sama. Namun Sang-jae yang sudah muak dengan kelicikan Jaksa menolak tawaran itu mentah-mentah. Jaksaku sadar video yang tersebar di berita hanyalah potongan kecil, versi lengkapnya ada di tangan Gangsu. Ia pun mendesak Sang-jae untuk mengungkapkan keberadaan Gangsu. Tapi Sang-jae memilih bungkam, namun Jaksaku malah mengancam keselamatan keluarganya. Jika Sang-jae masih bengal, maka keluarganya akan kojor. Setelah berpikir keras agar keluarganya selamat, biar santai dan rileks, kemudian Sang-jae meminta sebatang udud dan korek jipo kepada Jaksaku. Dengan ngecot udud dan pikiran mulai santai kayak di pantai, pada akhirnya Sang-jae memberitahu keberadaan Gangsu. 있습니다. 확실하죠? 수고했어요. Setelah itu, Jaksaku mendatangi bos Tai, orang yang sebelumnya telah ia selamatkan dan memerintahkannya untuk mencari Gangsu berdasarkan titik koordinat yang diam-diam diberikan oleh Sang-jae. Sementara itu, di sisi lain, Gangsu tengah berdiri di atas laptop mengawasi kantor Jaksaku dari kejauhan. Di sisi lain, Joe dibawa ke kejaksaan untuk diperiksa dan menjalani tes urin guna membuktikan kebenaran skandal pesta bejat yang sudah terlanjur menyebar di berita. Namun, saat di kamar mandi, Joe sudah disayagikan air seni milik jaksa, rekan Jaksaku. 스릴 있네. Edan, ngeri. Intinya Jaksaku ini pinter semi jahat untuk menutup kejahatan Joe. Setelah menjalani tes, Joe menemui Jaksaku dan mengucapkan terima kasih karena merasa telah diselamatkan. Jaksaku juga mengatakan hasilnya pasti negatif, dijamin tidak ada tanda-tanda pengguna barang haram. Apalagi setelah debat capres selesai, berita panasnya akan langsung tayang, jadi yang akan disalahkan dengan berita itu adalah Park Hyun-suk, anggota capres partai lawan. Dengan begitu, Park akan ditahan oleh pihak berwenang. Jaksaku lalu memberinya sebatang rokok. Dalam momen itu, Joe akhirnya jujur mengaku bahwa sejak SMP ia sudah menggunakan barang haram itu. Tidak hanya itu, Jaksaku juga menjebak jurnalis Song yang sempat menyebarkan video Joe. Ia akan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan melanggar pasal 14 UU anti kekerasan seksual, hukuman maksimal 7 tahun penjara. 4조 위반으로 7년 이하의 징역 또는 검찰 출입 기자라고. Aing mungkin kagak godag ya kelakuan si jaksa. Sementara itu, para petinggi kejaksaan yang mendukung ayah Joe berkumpul untuk menonton bareng acara debat. Mereka merayakan lebih awal, yakin bahwa kemenangan ada di tangan karena lawan terberat Park Hyun-suk diprediksi akan kalah telak. Sedangkan bos Tai yang sudah di lokasi tempat Gangsu, kemudian ia mencari Gangsu. Namun di saat anak buah bos Tai akan membuka mobil Gangsu, tiba-tiba 강수야! 안 나온다. 오늘아 욕받대. 이거 찾으러 왔구나. ya, itu adalah jebakan yang dibuat oleh Sang-jae, Gangsu, dan Haknam. Pada akhirnya, Haknam membunuh bos Tai pada saat itu juga. Haknam pun akhirnya berhasil memiliki tempat gudang ini. Di saat yang sama, Joe dan Jaksaku ikut menonton siaran debat. Namun tiba-tiba layar berganti ke siaran live yang mengejutkannya. Rekaman rahasia percakapan mereka bocor ke publik. Korea pun langsung geger dan kacau. 마약 반응은 음성. 뉴스 속보로 내보낼 겁니다. 투약 혐의점 찾을 수 없다. 바로 그 실시간 영상입니다. 박현숙은 내일 영장 칠 거고요. 저 컨텐츠를 찍고 있네. Di balik semua itu, Gangsu dengan tenangnya sedang merekam dari kejauhan. Ia berhasil mengungkap kelicikan Joe, Jaksaku, dan para petinggi. Semua rahasia yang mereka simpan selama ini hancur seketika.
방금 유라이들을 방을 빠져나가고 Di saat semua paciwah dengan kejadian ini, iya, jaksaku tersentak, sadar ini ulah gangsu di gedung sebelah. Ia buru-buru menutup tirai, tapi masih bingung dari mana rekaman suara itu bocor. Kesal dan panik, ia melepas jasnya dan melemparkannya ke lantai pada saat itu juga. 증거물을 숨기려는 걸까? 뭔가가 집어 던져진 듯한 제 실시간 영상을 여러분들께 생중계해드립니다. Ternyata ya guys, rekaman itu berasal dari korek Jipo yang telah dimodifikasi. Penjebakan ini adalah rencana cerdik Gangsu dan Sang-jae. Penangkapan Sang-jae hanyalah sandiwara karena mereka kehabisan bukti setelah kehilangan Sojin dan Changrab. Saat ditahan, Sang-jae sengaja meminta rokok dan menukar korek jaksa dengan korek yang sudah dipasangi alat perekam. Dan kini semua kelicikan jaksaku dan Jo akhirnya terbongkar. Saat itu juga, jaksaku berlari mengejar Gangsu di gedung sebelah. Gangsu berdiri dengan senyum puas menikmati kemenangannya. Tapi jaksaku yang terbakar emosi langsung menghajarnya tanpa ampun. Namun, jaksaku bukanlah tandingan Gangsu. Pada saat itu juga, jaksaku tumbang. 잡았었어야지. 어? 경치 뒤진다. Di akhir film, ayah Jo kalah dalam pencalonan dan dipermalukan oleh rakyat sendiri. Sedangkan Jo, si anak brutal, malah asik main cewek dan menikmati micin laknat. Sedangkan di sisi lain, Sang-jae mengejar Jo yang sedang asyik kencing di wastafel dapur. Di saat Sang-jae masuk ke dalam ruangan, Jo yang geblah-gebloh tiba-tiba... Ya, yang ngelabuhkan karep dan kojor saat itu juga. Sementara itu, jaksaku langsung ditangkap oleh pihak kejaksaan. Semua kelicikan dan kejahatannya kini terungkap dan ia tak punya jalan lari lagi. Setelah semuanya berakhir, Gangsu kembali menjadi informan dan bekerja sama dengan Sang-jae. Misi mereka menangkap bos Yakuza yang bekerja sama dengan Haknam. Namun, godaan uang membuat Gangsu berpaling. Ia memelot menerima suap dari bos Yakuza dan mengkhianati Sang-jae. Sadar akan pengkhianatan itu, Sang-jae segera mengirimkan anak buahnya untuk menggerebek transaksi barang haram dan menangkap Gangsu yang mencoba kabur membawa uang. Pada akhirnya terjadi kericuhan yang sangat lucu. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Ya guys ya, mungkin itu saja ya yang dapat ingin disampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.